Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waridwanuh. Alhamdulillah, puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, ilham kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, seluruh alam zahir dan batin beserta isinya, baik berupa rahmat, hidayah, ilham yang saya sampaikan tadi, yaitu iman, Islam, tauhid, ma'rifat, kehidupan, dan lain sebagainya yang tidak bisa terhitung banyaknya. Alhamdulillah, para datu sesepuh Lombok, Nusa Tenggara Barat yang saya hormati dan saya cintai, kemudian para datu sesepuh yang berada di wilayah Bali, saya sapa, kemudian wilayah NTT, Sumbawa, Bima, Dompu, Flores ya di NTT, kemudian di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Aceh, kemudian di wilayah-wilayah yang lainnya. Semoga tetap sehat walafiat, diberikan rezeki yang barokah, yang berkecukupan ya. Ya, alhamdulillah kemarin juga kita sudah membahas masalah awal ilmu atau ilmu yang pertama, yaitu tentang ilmu tauhid yang masuk dalam kedudukan fardu ain. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan ya isi daripada ilmu tauhid itu, yaitu al-aqidah ya, yang terdiri daripada i'tikadiyah kemudian amaliyah ya, yang dimana pada pagi hari yang berkah dan berbahagia ini ada beberapa dalil yang tentunya mendukung dan mensupport ya tentang akidah ya, tentang akidah, tentang ketauhidan, tentang keistiqomahan kita dalam i'tikadiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakni surat Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, yaitu pamangkana yarju liqa'a rabbih ya falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, yang dimana dalam ayat ini disampaikan bahwasannya barang siapa ya yang mengharap perjumpaannya dengan Tuhannya yang telah menciptakannya, maka hendaklah ia mengerjakan sebuah amalan yang baik atau yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang di sini artinya tetap barometernya dalam akidah khususnya Islam itu adalah kita untuk tetap berniat beriktikadiyah dalam setiap amalan hanya kepada Allah tanpa menduakannya. Kemudian dalam dalil-dalil yang lain, yaitu dari surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin, yang dimana di dalam dalil yang kedua ini juga disampaikan bahwasannya tentang akidah ketauhidan kita, yang dimana artinya di sini adalah dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu ya, jika kamu mempersekutukan Tuhan ya, niscaya akan hapuslah amalmu, akan terhapus semua amal kita semua ya, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan daripada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Inilah yang
Allah tekankan, yang Allah sampaikan kepada kita biar kita tidak sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana juga berkaitan dalil yang selanjutnya di Zumar juga, di surah Az-Zumar juga, yaitu adalah pada ayat 2 dan 3. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, firman Allah. Kemudian ala lillahi dinul khalis, yang dimana di sini maknanya artinya adalah maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih. Ya, seperti itu. Walaupun tadi dalam rukun iman di sana yang terakhir yaitu adalah al-qadruh, ya. Al-qadruh, takdir khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadinya kalau Allah SWT itu bebas-bebas saja, ya, karena beliau yang menciptakan kadar kebaikan dan kadar keburukan itu sendiri. Nah, tentunya sebagai manusia tinggal memilih ya bagian mana yang kita ingin amalkan, yang kita ingin lakukan. Kemudian ayat-ayat di atas juga yang senada, yang jumlahnya banyak, menunjukkan bahwa segala amal tidak diterima jika tidak bersih dari syirik, ya. Karena itulah perhatian Nabi Muhammad SAW yang pertama kali adalah pelurusan akidah, ya. Disuruh kita untuk meluruskan akidah kita oleh Nabi Muhammad SAW. Dan hal yang pertama didakwahi para rasul kepada umatnya adalah menyembah Allah semata. Tidak ada lain sesembahan kecuali Allah. Dan meninggalkan segala yang dituhankan selain Dia. Yang dimana dulu pada zaman jahiliyah, ya, di situ ada banyak berhala, kemudian ada yang menyembah api, ya, sebelum baginda Rasul menyembah api, matahari dan lain sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan Tuhan yang lain, ya. Tetapi kalau kita adalah orang agama Islam, orang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah, tentunya menyembah yang memiliki api, menyembah yang memiliki matahari, menyembah yang memiliki berhala tersebut. Karena semua itu tidak punya daya upaya tanpa ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana di sini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut, bahasa Allah taala dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl, ya, ayat ke-36. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat manusia, ya, untuk menyerukan, untuk berdakwah, untuk menyampaikan siapa sih sebenarnya yang harus disembah, yaitu sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, titik di situ, tidak ada koma, hanya Allah saja yang kita sembah. Dan jauhilah togut, ya, yaitu adalah yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang menyembah togut ini menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di setiap rasul selalu mengucapkan pada awal dakwahnya, pada awal seruannya, ya, ini ya qaumi, ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh, yang artinya wahai kaumku, ya. Ini para nabi di situ ketika berdakwah, ketika menyeru tentang ilmu Allah, ya, tentang ilmu Allah terutama dalam bidang ketauhidan, akidah dan ilmu-ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf dan lain sebagainya, di situ selalu memanggil nama kaumnya sebagai tanda kasih sayangnya daripada para nabi dan para rasul. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ya, sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya,
Ya, diserukan bahwasannya selalu ditekankan, terus ditekankan dalam setiap ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di situ tetap kita istiqomah atau bersiratal mustaqim dalam i'tiqadiyah kita, ya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertera dalam surah Al-A'raf yaitu ayat 59, 65, 73 dan 85. Ya, di mana pernyataan tersebut diucapkan oleh siapa? Yaitu oleh Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian Nabi Su'aib alaihissalam. Kemudian seluruh para rasul ketika berdakwah, ketika menyeru, beliau-beliau semua itu selalu mengucapkan yaitu ya qaumi. Wahai kaumku, selalu mengucapkan seperti itu. Kaumi adalah ungkapan-ungkapan kata-kata kasih sayang, kelembutan dari para nabi dan para rasul. Selama ini 13 tahun ya di Mekah dan sesudah bitsah ya Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kepada tauhid dan pelurusan akidah. Karena hal ini merupakan landasan atau pondasi bangunan yang harus diletakkan pada dasar bangunan itu sendiri, yaitu Islam itu sendiri. Para dai, para ulama kita ya yang dulu yang sudah berabad-abad lamanya ya meluruskan agama ini dengan tadi itu, yaitu adalah menguatkan tauhid akidah kita. Tentunya mengikuti para jejak Rasul dalam berdakwah, sehingga mereka mulai dengan dakwah kepada tauhid, ya tetap pada tauhid. Kemudian pelurusan akidah, yaitu adalah fardu ain yang pertama dalam ilmu itu adalah ketauhidan. Setelah itu mereka mengajak kepada seluruh perintah agama yang lain. Ya, artinya dalam ada perintah-perintah dari amalan-amalan yang lain ya, dari suatu yang diwajibkan atau disunahkan dalam agama Islam barulah dijalankan ya, setelah diperkenalkan yang namanya tauhid, setelah diperkenalkan yang namanya akidah. Ya, di mana di sini sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah ya dalam mengambil akidah. Definisi secara umum yang bisa digambarkan oleh para ulama kita yang dikutip dari para nabi dan para rasul, yang dimana di sini akidah adalah tauqifiyah, yang artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya. Karena itulah sumber-sumbernya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau sunnah daripada baginda Rasulullah SAW dan dari dalil-dalil para nabi dan rasul yang lainnya. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah, tentang apa yang wajib baginya dan apa yang harus disucikan darinya, melainkan Allah itu sendiri yang mengetahuinya. Sehingga kita sebagai manusia hanya sami'na wa ata'na, yakin dan mengamalkannya, dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah selain daripada kekasihnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali selawat-selawat yang ada di beberapa kitab, beberapa kutub ya. Seperti itu, berselawatlah seperti selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, salamun alaika ya habiballah, atau selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril izzati wa sirru sirri fi sairil asma'i wa sifah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Semoga para datu sesepuh Nusantara mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW di dunia wal akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu manhaj salafus saleh ya dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan Al-Hadis, barometernya ya, ada di dua bagian ini. Maka segala apa yang ditunjukkan Al-Quran kemudian Al-Hadis tentang hak Allah, mereka
mengimaninya, meyakininya, dan mengamalkannya. Ya, ada 3 hal ya, mengimaninya, meyakininya, kemudian mengamalkannya. Insya Allah kita bisa. Karena tentunya ketika kita hidup pasti Allah telah memberikan porsi-porsi kemampuan yang ada pada diri kita selaku manusia untuk mengimani, meyakini, dan mengamalkan segala perintah daripada Allah SWT. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis itu sendiri, maka mereka menolak atau menafikan dari Allah. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tikad. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Ya, karena Allah sesudah menjamin orang-orang yang berpegang teguh dalam Al-Quran, kemudian dalam As-Sunnah Rasulullah SAW, sudah dijamin semuanya oleh Allah dan Rasul kekasihnya. Ya, kebenaran akidah, kesatuan manhaj yang di sini berkaitan dengan dalil-dalilnya, yaitu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ini sering kita dengarkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, dan berpegang teguhlah kamu. Ya, semuanya kepada siapa? Kepada apa? Yaitu kepada tali agama Islam. Kepada siapa? Yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kamu bercerai-berai daripada tali ikatan agama Islam, yaitu juga kepada patokan-patokan yang sudah diberikan barometernya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tertera dalam Al-Imran 103 ya. Bukan 103, di mana juga berkaitan di sana, maka jika datang kepadamu petunjuk, ya, ini dalam Taha, jika datang kepadamu petunjuk datang kepadamu atau daripadamu, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, bahasa Allah Ta'ala, firman Allah SWT, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya, dalam firmannya dalam Al-Quran, ini tadi terjemahannya yang saya sampaikan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, ya, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Yang tadi dari surah Toha ayat 123. Ini sangat luar biasa ya. Allah menggambarkan dalam firman-firmannya suatu ikatan yang sinambungan, yang nyambung terus menyambung. Ya, dalam hal ini, dalam ketauhidan, dalam akidah, tidak ada yang terputus, semua saling sambung, semua saling sunsun, saling dukung dan saling support ya, dalam menguatkan dalil-dalil satu dengan dalil-dalil yang lain. Oleh karena itu disinilah dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukan membuat-buat ini Al-Quran dengan karangan-karangan yang tidak jelas ya, tetapi sangat jelas ya, sangat jelas, sangat sangat telah ditabayun sehingga berlapis-lapis di situ. Itu ada yang sudah dimansuh oleh Allah itu sendiri ya, yang telah berfirman di dalam Al-Quran melewati jalur kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Karena itulah mereka dinamakan firqah ya, ada bagian-bagian golongan menjadi 73 golongan. Sebab Rasulullah SAW telah bersaksi bahwasanya merekalah yang selamat ya, yaitu dari 73 golongan, yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang tetap bersatu dalam